Jika ditanya mengenai siapa manusia pertama di dunia, sebagai umat Islam, kita harus dengan yakin dan lantang mengatakan Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah di surga dan diturunkan ke bumi bersama Hawa. Demikianlah penjelasan dari Al-Quran, si sumber kebenaran. Lantas, yang menjadi pertanyaan, untuk apa sih dulu Allah menciptakan Nabi Adam? Dan apa gunanya manusia diciptakan? Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita masih sehat-sehat saja agar bisa maksimal menjalankan peran sebagai hamba Allah ya. Pada episode 21 ini, aku akan membawakan awalan dari serial Kisah Nabi Adam. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Dahulu sekali saat aku dan kamu belum diciptakan, Allah pernah berkata pada para malaikatnya, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mendengar pernyataan Allah itu, malaikat lantas mengatakan, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah kemudian menjawab, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Percakapan Allah dan malaikat ini tercatat di Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dari ayat tersebut, kita mengetahui jika malaikat mempertanyakan keputusan Allah. Lantas kira-kira dari mana malaikat bisa tahu ya kalau makhluk penghuni bumi yang Allah ciptakan akan membuat kerusakan? Hal ini ternyata sudah dijawab oleh para ulama loh. Para ulama menafsirkan bahwa dahulu sebelum penciptaan manusia, Allah sudah menciptakan makhluk lain untuk penghuni bumi. Mereka adalah para jin. Namun, jin tersebut membuat banyak kerusakan di bumi, hingga Allah memerintahkan malaikat untuk mengusir jin hingga ke pesisir. Sebagian ulama bahkan ada yang menafsirkan bahwa para malaikat telah mendapat ilham mengenai apa yang terjadi di masa depan. Wallahu a'lam. Beberapa kemungkinan itulah yang membuat malaikat akhirnya berani mempertanyakan keputusan Tuhannya. Teman-teman, jika kita perhatikan lagi, di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30 tersebut, Allah menyebutkan jika akan menciptakan seorang khalifah. Allah tidak mengatakan akan menciptakan manusia. Yang jadi pertanyaan berikutnya, khalifah itu apa sih? Khalifah bisa diartikan sebagai wakil Allah di bumi, juga pemimpin dan pemelihara bumi. Oleh sebab itu, seorang khalifah dapat dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik jika selama di bumi masih memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ya iyalah masih memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kan wakil Allah. Selain memiliki hubungan yang baik dengan Allah, juga tentunya memiliki hubungan yang baik dengan alam dan penghuni lainnya guna menghadirkan kehidupan yang aman. Dan sebagai penegas lagi, tugas khalifah juga sudah disebutkan oleh Allah di Quran Surat Az-Zariyat ayat 54. Begini bunyinya, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Nah, dengan penegasan tersebut, telah kita ketahui bahwa sejatinya tugas utama manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk beribadah. Ibadah sendiri maksudnya apa sih? Untuk lebih jelas mengenai makna ibadah, yuk kita simak penjelasan Quran Surat Al-An'am ayat 162. Bunyinya begini, "Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Dari ayat tersebut, kita telah mengetahui bahwa sholat dan ibadah merupakan hal yang terpisah. Ibadah memiliki makna yang lebih luas dari sekedar sholat. Bahkan nih ya, kerja, mandi, hingga tidur kita bisa bernilai ibadah jika dipergunakan dan dimanfaatkan dengan benar. Maka dari itu, tidak sepatutnya seorang muslim menyanyiakan waktunya. Karena sedetik saja dalam hidup ini, kalau digunakan dengan tepat dan benar, akan menjadi modal utama untuk keselamatan di akhirat kelak. Teman-teman, perintah Allah untuk taat dan menyembah Allah adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak merugi. Sebagai manusia, kita akan selalu memiliki kecenderungan untuk menginginkan dan menuju pada suatu hal. Dan ketika manusia terlalu mengejar pada hal selain Allah sebagai patokan utama, keimanan dan keyakinan pada Allah akan terkikis sedikit demi sedikit hingga bisa memudar, bahkan hilang. Untuk itu, penting bagi kita agar bisa memahami dan mengingat apa peran dan tujuan kita di dunia ini. Manusia yang tidak tahu tujuan diciptakannya, maka hidupnya akan terombang-ambing dan tidak jelas arah kemana dia akan berjalan. Oh iya, aku pernah mendengar seorang ustadz menyampaikan hal yang sangat bagus. Begini bunyinya. Jangan menjadikan tools sebagai cita-cita utama. Tools ini adalah hal-hal seperti menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Kenapa jangan menjadikan tools sebagai cita-cita utama? Karena kita akan lebih mudah down dan depresi jika gagal mencapainya. Seharusnya, tools tersebut hanyalah alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita utama sebagai seorang manusia, yaitu menjadi khalifah terbaik di mata Allah. Ada banyak cara untuk menjadi khalifah di bumi ini. Banyak tools yang bisa mengantarkan kita untuk bisa menjadi khalifah yang sukses di mata Allah. Entah itu dosen, dokter, maupun pengusaha. Sehingga walaupun kita gagal pada satu tools, masih ada ribuan tools lainnya yang bisa kita gunakan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Untuk itu, seharusnya seorang muslim yang baik adalah yang memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan menjalankan apa yang dilakukannya sekarang juga dengan sebaik-baiknya guna menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar. Dan selama kita berada di dunia ini, Allah tak membiarkan kita begitu saja untuk berjuang sendirian. Allah memfasilitasi kita dengan banyak hal. Allah memberikan panduan hidup melalui Al-Quran. Pun Allah memberikan kita seorang Rasul untuk memberi contoh menjalani kerasnya hidup di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Makanya, kita juga harus mempelajari bagaimana perjuangan dan kehidupan Rasul kita ya. Selain Al-Quran dan Rasul, Allah juga memberikan tumbuhan, udara, air, juga tanah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikianlah kisah awal mula tujuan penciptaan Nabi Adam. Yuk kita sama-sama simak kisah Nabi Adam di episode berikutnya. Sekian perjumpaan kita pada episode 21 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.